Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Fajri Nur Jamil dengan nomor pokok mahasiswa 204230004. Di sini saya akan membuat video tentang penjelasan dari salah satu 45 butir Pancasila. Video ini dibuat berdasarkan tugas untuk menyelesaikan mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Fajar Rusgana, Universitas Teknologi Digital tahun 2023-2024. Langsung saja ke materinya. Nah, ini dia Pancasila. Di sini saya akan membahas tentang mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Oke, yang pertama kita perlu mengetahui kedudukan Pancasila itu seperti apa. Nah, yang pertama sebagai jiwa bangsa. Pancasila dianggap sebagai jiwa atau roh dari bangsa Indonesia. Ini berarti Pancasila menjadi landasan nilai-nilai yang mencerminkan karakter, semangat, dan identitas khas dari bangsa Indonesia. Pribadi bangsa, karakteristik utama. Nah, Pancasila juga menjadi ciri atau karakteristik utama dari pribadi bangsa Indonesia ini. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diharapkan menjadi bagian perilaku sikap setiap warga negara Indonesia. Pedoman bangsa, panduan hidup bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai pedoman atau panduan hidup bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nilai-nilai moral, etika yang terkandung dalam Pancasila sebagai acuan dalam berperilaku bangsa dan negara setiap harinya. Nah, yang keempat yaitu sebagai landasan atau pondasi dari dasar negara. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus kita jadikan sebagai dasar inti dari menjalani hidup bernegara di Indonesia ini. Nah, ini menjadikan fondasi utama dalam pembentukan sistem pemerintahan dan kebijakan setiap negara, termasuk di negara Indonesia. Oke, yang kelima sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila diakui sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ini berarti bahwa hukum-hukum yang ada di Indonesia ini harus berlandasan dengan Pancasila, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dan juga pemerintahan yang menjalankannya pun harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Oke, selanjutnya yang keenam yaitu sebagai tujuan atau cita-cita bangsa. Nah, dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, diharapkan masyarakat Indonesia dapat mencapai tujuan bersama dalam membangun negara yang adil dan juga penuh dengan tanggung jawab. Selanjutnya yaitu perjanjian yang luhur, kesepakatan bersama para pendiri negara. Nah, Pancasila dianggap sebagai perjanjian luhur atau kesepakatan para pendiri negara karena ini mencerminkan kesepakatan bersama para pendiri negara untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar dari negara Republik Indonesia ini. Oke, selanjutnya butir-butir Pancasila. Nah, butir-butir Pancasila ini terdapat 45 butir di dalamnya. Nilai yang terkandung di dalamnya yaitu sila ke-1 berisi 7 butir poin, sila ke-2 berisi 10 butir poin, sila ke-3 berisi 7 butir poin, sila ke-4 berisi 10 butir poin, dan sila ke-5 berisi 11 butir poin. Oke, poin yang akan saya bahas yaitu poin-poin yang terdapat di sila ke-3 yaitu nomor 6. Yaitu mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini akan menjadi pembahasan kita di video kali ini. Nah, jadi poin-poin sila ketiga ini ada 7 ya. Selanjutnya, nah, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini adalah contoh salah satu bentuk dari Bhinneka Tunggal Ika, yaitu apapun agama yang kita jalani di negara Indonesia ini, kita tetap satu bangsa, satu tanah air. Nah, apapun ras yang ada di Indonesia ini, walaupun berbeda-beda ras dan suku, kita tetap satu bangsa dan satu negara, yaitu Indonesia. Yang ketiga, walaupun kita berbeda budaya, berbeda tempat tinggal, berbeda adat istiadat, kita tetap satu bangsa, satu negara, dan satu tujuan, yaitu negara Indonesia yang adil. Oke,
Selanjutnya, makna mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama yaitu keberagaman yang bersatu. Nah, keberagaman yang bersatu, keberagaman seperti etnis, budaya, agama yang sering menekankan konsep Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Ini mencerminkan semangat untuk tetap bersatu meskipun adanya keberagaman yang sangat banyak ini. Nah, konteks lain ini juga dipakai di beberapa negara-negara lain selain Indonesia. Yang kedua yaitu toleransi dan saling menghormati. Nah, nilai-nilai toleransi dan saling menghormati menjadi kunci untuk membangun negara Indonesia ini yang harmonis dan lebih damai. Toleransi berarti menerima dan menghargai keberagaman dan perbedaan, sementara saling menghormati mengindikasikan sikap yang sangat baik, sikap yang bijaksana, sikap penghormatan terhadap saudara-saudara kita yang berbeda dengan kita. Yang ketiga yaitu persatuan dalam perbedaan, mencerminkan konsep menyatukan orang-orang atau kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan-perbedaan seperti perbedaan ras, suku, bangsa, dan agama, menjadikannya tetap satu, tetap bersatu dan memiliki tujuan bersama. Yang keempat yaitu kekayaan dan keunikan. Kekayaan dan keunikan merupakan pengertian yang penting bagi kita pahami, yaitu apapun tingkat kesetaraan kita di Indonesia, kita tetap satu bangsa, tetap satu tujuan, apapun tingkat atau kasta kita di negara Indonesia ini. Selanjutnya yaitu kerukunan sosial. Nah, ini menunjukkan sifat atau karakteristik pengertian keadilan kerjasama dalam membangun masyarakat. Upaya untuk mempromosikan kerukunan sosial melibatkan penghormatan terhadap segala perbedaan yang ada di negara Indonesia. Oke, yang pertama yaitu fungsi mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama yaitu mempertahankan kerukunan sosial. Nah, ini melakukan tindakan atau kebijakan yang bertujuan untuk menjaga, memelihara kerjasama antar hubungan dan saling mengeratkan hubungan antar sesama bangsa Indonesia ini. Nah, ini muncul dengan cara yang damai, mempromosikan nilai-nilai yang mendukung kehidupan bersama secara sejahtera. Yang kedua yaitu menghormati perbedaan. Ini penting sekali dibahas. Kenapa? Karena menghormati perbedaan adalah penghargaan, toleransi terhadap keberagaman di antara anggota masyarakat. Ini melibatkan pengakuan dan penerimaan antar sesama. Walaupun berbeda, tetapi sikap ini mendorong orang untuk membeda-bedakan atau mendiskriminasi berdasarkan perbedaan tersebut. Nah, kita harus saling menghormati tanpa memandang suku, ras, agama apapun. Yang ketiga itu membangun persatuan. Nah, ini melakukan upaya untuk menyatukan anggota masyarakat meskipun mereka memiliki perbedaan dalam hal budaya, ras, agama, dan lain sebagainya. Dan juga menciptakan keseimbangan antar agama, antar umat, antar ras, dan antar budaya walaupun semua itu berbeda. Yang keempat yaitu memperkuat identitas. Nah, upaya untuk memelihara atau memperkuat identitas ini meningkatkan rasa identitas anggota masyarakat sebagai bangsa Indonesia yang melibatkan penghargaan terhadap warisan budaya, tradisi, nilai-nilai atau bagian dari identitas bangsa Indonesia ini. Maka dari itu kita wajib mempertahankan budaya, tradisi, nilai-nilai yang dari leluhur kita yang harus kita pertahankan dengan baik dan benar. Yang kelima yaitu menghargai keanekaragaman budaya. Ini memiliki sikap saling menghormati, memahami, dan mengapresiasi berbagai ekspresi budaya. Kita harus bisa memelihara budaya ini dengan lebih semangat lagi dan terus semangat dalam mempelajari budaya-budaya yang ada di Indonesia ini. Oke, jadi mengapa kita harus mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika ini? Yang pertama, memperkokoh bangsa. Nah, ini menunjukkan upaya untuk memperkuat pondasi atau keberlanjutan negara atau masyarakat ini mencakup langkah-langkah untuk membangun solidaritas antar sesama. Yang kedua yaitu mewujudkan persatuan, menciptakan kondisi di mana semua elemen masyarakat dapat hidup berdampingan dengan bersatu memiliki tujuan yang jelas. Yang ketiga yaitu terciptanya toleransi. Ini merupakan feedback yang akan kita dapatkan apabila kita
mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, maka akan terciptanya toleransi antar sesama umat, sesama agama, yang berarti menghargai setiap perbedaan yang terjadi dengan teman-teman kita atau lingkungan di sekitar tempat tinggal kita. Yang keempat yaitu membangun karakter. Nah, dengan kita mengembangkan persatuan Indonesia ini, kita akan membentuk karakter, yaitu karakter saling menghargai dan saling menghormati, tak peduli apapun ras, suku, bangsa, agama kita. Kita harus tetap saling menghargai dan membangun karakter menghargai tersebut ke dalam jiwa kita. Yang terakhir yaitu tentu saja menumbuhkan rasa cinta. Dengan kita membuat atau mengembangkan persatuan Indonesia ini, rasa cinta akan timbul dalam perbedaan tersebut. Berbeda-beda tapi tetap satu jua atau satu cinta, yaitu cinta kepada bangsa Indonesia. Oke, selanjutnya ini adalah contoh penerapan mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, tidak memaksakan pendapat. Yang kedua, menghormati kepercayaan orang. Yang ketiga, saling membantu tanpa memandang perbedaan. Yang keempat, bersikap baik terhadap sesama tanpa melihat ras, suku, dan agama. Ini artinya kita harus tetap saling menghargai dengan tidak memaksakan pendapat yang berbeda dengan kita, menghormati setiap kepercayaan yang ada di sekitar kita, saling membantu, saling gotong royong, tidak peduli apapun ras, suku, dan agama kita, dan juga selalu bersikap baik dan saling menghargai antar sesama ras, suku, dan agama. Oke, terakhir ada quotes penting dari Edward Kennedy, yaitu apa yang memisahkan kita tidak ada artinya jika dibandingkan dengan apa yang mempersatukan kita. Jadi intinya setiap kita pasti memiliki perbedaan, entah perbedaan ras, suku, bangsa, agama, dan lain sebagainya. Tugas kita sebagai bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila, kita harus tetap saling menghargai, tak peduli, kita harus tetap berbuat baik dan saling menghormati antar sesama walaupun itu berbeda. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada penjelasan dan kata-kata yang kurang dimengerti dan kesalahan teknis yang lainnya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung, orang tua saya juga yang sudah mendukung ini, dan Bapak Fajar Rusgana yang telah memberikan materi ilmu pengetahuan tentang Pancasila ini. Terima kasih, saya Bayu Fajri Nojami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.